Bab 215. Azam tersentak akan ucapan dari Tama barusan. Sedangkan Tama merasa miris. Azam ini bukan orang sembarangan. Ia pewaris dua nama besar dari orang tuanya. Dia cerdas. Bisa banyak bahasa seperti ayahnya. Tapi kenapa berdrama sekali soal cinta? Bahkan Alia udah. Tama berdehem sebelum melanjutkan ucapannya, udah gak virgin lagi kan? Azam terlihat terkejut bagaimana Tama tahu. Tapi, bukan saya yang ambil pak. Saya takut pak gituan sebelum nikah. Haram pak, gak boleh. Saya takut dosanya kena ke almarhum bapak saya. Azam terenyuh. Bahkan Tama lebih tahu darinya. Demi Tuhan, ia tak pernah membayangkan jika ayah dan ibunya juga akan kena imbas dari perbuatan haramnya. Jir, dia nangis. Apa gue julid banget ya? Monolog Tama panik dalam hatinya melihat Azam meneteskan air mata. Tama pernah pacaran. Dia laki-laki normal yang melabuhkan hati pada perempuan cantik. Dia juga punya cinta pertama. Seorang perempuan cantik. Penyanyi pop terkenal di Wakanda Country. Raisa Andriano. Ya, itulah cinta pertamanya. Bahkan Tama ikut berkabung di Hari Patap Hati Nasional saat Raisa menikah. Dunianya hancur kala itu. Namun, sebagai fanboy, dia harus move on. Tama pun akhirnya jatuh cinta lagi. Pada Vanya Geraldine kini. Sedangkan Azam hanya mengenal satu wanita sejak fase remaja hingga menuju dewasa. Apalagi sejak pertama pacaran, ia sudah mengenal seks. Hanya ada satu kalimat untuknya. Susah move on. Tama meluruhkan bahunya. Merasa kasihan pada bosnya yang tampan ini. Mohon maaf sebelumnya pak. Jika bapak masih belum bisa gagal move on, tolong lepaskan Mbak Seva. Mbak Seva masih sangat muda dan cantik, dia berhak menemukan kebahagiaanmu sendiri. Buff. Tanda hubung. Tama memegangi hidungnya yang sakit dan terkejut terdapat bercak darah segar dari sana. Karena barusan saja ditonjok oleh Azam Atana Rohichan. Diantar oleh Rahul Hana, Azam sudah sampai di kompleks apartemennya yang baru. Ia membuka pintu. 29. Apartemen yang menyewa itu dan rupanya tak ada Seva di sana. Azam mengambil ponselnya di saku celana dan mendial nomor sang istri. My wife. Namun tak terjawab. Ponselnya tak aktif, hanya memanggil. Azam mulai panik. Ia kemudian memanggil lagi. Namun kembali tak ada jawaban. Hari sudah malam. Sedangkan Seva belum kembali. Apa pulang ke rumah mama ya? Gumamnya. Azam lalu segera mendial nomor sang mama. Halo. Bang. Ma. Apa ada Seva? Seva. Gak ada. Bukannya tadi kuliah, terus bilang mau ke kantor. Iya ma, tapi Seva gak ada di apartemen. Ponselnya juga gak aktif. Apa? Gimana bisa? Emang kalian gak barengan, emang kalian berantem, kok bisa Seva kamu biarin sendirian pergi? Dan sekarang gak bisa kamu temuin.
Cecar Aprilia. Terus Sheva kemana? Azam yang bingung menjawab pertanyaan ibunya langsung saja memutuskan sambungan ponsel tersebut. Azam segera keluar dari apartemennya. Rasa bersalah dan takut menyelimuti. Karena cuma orang yang gak waras yang terjun dari kapal untuk berenang dengan orang yang dicintainya. Mungkin mereka bahagia, bisa berenang, melewati ombak. Tapi mereka lupa bahwa mereka akan lelah untuk berenang. Tenaga mereka akan habis untuk melewati gelombang dan saat memutuskan untuk kembali lagi ke kapal, tak ada lagi kesempatan. Kapalnya sudah berlayar jauh. No. Berkali-kali Azam mensugesti dirinya bahwa dia belum tertinggal kapal dan dia belum kehilangan kesempatan. Dia yakin kalau Sheva tidak akan meninggalkannya. Dia berlari menelusuri lorong apartemen untuk kemudian menuju lantai dasar dan mencari istrinya. Sheva gak mungkin pergi. Dia istri yang baik. Dia gak mungkin ninggalin gue. Kenapa tidak memantaskan diri untuk diperjuangkan? Ucapan ayahnya terngiang di telinga. Netra abunya berkaca. Ya Tuhan. Mungkinkah Sheva menyerah? Mungkinkah Lah tak ingin lagi mempertahankan pernikahannya lagi? Karena tadi mendengarkan ucapan Alea tentang masa lalunya. Sungguh, hilangnya Sheva sekarang lebih menyita seluruh perhatian Azam daripada keingintahuannya tentang Alea yang mengenal ayahnya. Azam tak peduli. Ia hanya ingin melihat Sheva sekarang. Hanya Sheva. Azam sampai di lobi apartemen. Istrinya tak ada. Dia bertanya pada resepsionis dan tidak mendapati siapapun yang menanyakan kamar baru itu, berarti Sheva belum sampai di sini. Ya Tuhan, di mana Sheva? Di mana istriku? Ucapnya mengedarkan pandangan dan menelepon Rahul untuk segera datang membawa mobil. Tak lama, Rahul datang dan Azam sendiri yang membawa mobilnya. Membelah jalanan ibu kota dari apartemen ke kantornya. Sambil netra abunya menyusuri setapak demi setapak jalan. Sheva, kamu di mana? Bayangan jika Sheva benar-benar pergi meninggalkannya kini terus menghantuinya, perasaan menyesal dan bodoh kenapa membiarkan Sheva pulang sendiri. Bagaimana jika Sheva benar-benar menghilang atau, paling 30. Buruk, bagaimana jika bertemu dengan orang jahat? 31. Sebuah mobil mewah berwarna hitam metalik berhenti tepat di seberang pertokoan di mana terdapat area untuk jalan santai warga. Langit semakin gelap. Selain karena malam, juga mendung yang menyelimuti langit Jakarta. Kedua orang dalam mobil itu melihat seorang wanita muda berjalan pelan di area kompleks itu. Itu Sheva, Ma. Tunjuk Boril pada Sheva yang sedang berjalan itu. Aprilia seketika meluruhkan bahunya. Merasa lega. Syukurlah, aku pikir Sheva betulan hilang Mas. Ucap Aprilia sambil akan membuka pintu. Mau kemana? Tanya Boril yang meski sedang repot dengan tugas kantornya, namun dengan sigap mengantar sang istri mencari menantu mereka yang katanya hilang dan belum kembali ke apartemennya. Mau nemuin Sheva, Mas? Jawab Aprilia. Boril menggelengkan kepala. Kenapa? Tanya Aprilia. Di sebelah ruko itu, apartemen mereka.
Seva pasti akan pulang. Lihat, arah jalannya menuju ke sana. Benar apa yang dikatakan Boril kalau Seva berbelok ke arah kanan. Di mana terdapat apartemennya, bahkan gedungnya saja sudah terlihat. Mereka pasti berantem, Mas. Mereka pasti bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri, Yu. Kita hanya perlu memantau. Gak bisa ikut campur terlalu jauh sama rumah tangga mereka. Aprilia menghela nafasnya. Mereka terlalu muda berumah tangga. Boril yang berada di balik kemudi, lalu memeluk bahu istrinya. Ya, tahun-tahun awal dalam pernikahan itu cobaannya dahsyat. Jangankan untuk yang nikah terpaksa. Yang saling mencintai pun belum tentu bisa melewatinya dengan mudah. Ya, seperti kita ya Mas. Mas bahkan masih ingat saat kamu bilang 3 bulan. Hanya mampu ngasih Mas kesempatan dalam 3 bulan aja. Aprilia ingat itu. Hal yang ia katakan di sebuah villa di Italia milik Boril. Bahkan Mas harus menculikmu dulu. Netra abu itu berkaca lalu mencium pipi suaminya. Aku selalu bangga sama keberanian kamu, Mas. Ucap Aprilia. Boril menggenggam tangan istrinya. Azam tidak mendapat tentangan dari orang tua Seva. Orang tua Seva bukan bangsawan keras kepala. Vega ada, adik kurang ajar yang menginginkan istrinya. Aprilia tertawa mendengar kata-kata suaminya. Dan Azam gak di ultimatum sama siapapun untuk meninggalkan Seva. Jadi, perjuangan dia gak akan beratlah. Cuma masalahnya, ninggalin perempuan itu aja. Ya, semoga Azam bisa percaya foto-foto dan fakta yang kemarin Mas kasih ya. 32. Harus. Wajib. Demi keutuhan rumah tangganya. Lagi, Aprilia merangsek dalam pelukan suaminya. Boril mengecup puncak kepala istrinya. Pulang yuk Ma. Mau hujan? Papa harus bobo nih. Aprilia memicing. Sang mantan Casanova yang sudah tak muda lagi ini tak kehilangan pesonanya. Semakin tua semakin mesum dan anehnya, Aprilia makin suka. Ayo dong Ma. Jangan sedih terus. Papa juga butuh tatih tayang. Tapi Sevanya juga lagi jalan ke apartemen. Tapi Azamnya belum dikasih tahu Mas. Kasihan dia nyariin. Biarin aja, biar dia nyariin. Mas. Sampai nangis-nangis dulu, baru kita kasih tahu. Tapi kasihan Mas. Percaya sama Mas. Biar sekali-kali dia jadi Ayu Ning Ning. Siapa? Ayu Ning Ning. Kemana? Ku harus mencari kemana? Aprilia tertawa mendengarnya. Iya, kita pulang. Tapi nanti chat dulu Rahul Hanaya, suruh jemput Seva di depan apartemen. Iya. Mama yang nyetir coba Ma. Papa capek. Ya udah, Mas turun dulu, muter. Enggak. Terus gimana aku nyetirnya kalau Mas gak turun? Mas pangku. Ucap Boril menepuk pahanya dan langsung mendapat cubitan pedas dari istri cantiknya di pangkal pahanya. Ah, sakit Yu. Sakit. Keluhnya. Meski geram dengan tingkah suaminya, tak ayal,
Aprilia tetap mengikuti keinginan Boril untuk duduk di atas pangkuannya dan menyetir sampai rumah. Saat menemani Kamalia untuk membantu memasak di rumah Bu Lurah di desanya, Seva pernah menonton drama serial TV Suara Kalbu Istri dengan judul, Aku Dinikahi Pria Yang Menodaiku yang Susah Move On dari Kekasihnya Hingga Aku Diabaikan. Judul yang panjang namun Seva yang cerdas, berhasil mengingatnya. Karena ia cukup lama diajak mengobrol dengan Bu Lurah sebelum mulai masak. Jadilah Seva hafal judul dan sebagian besar inti ceritanya. Yang uniknya ternyata sama dengan apa yang dirasakannya sekarang. Merasa diabaikan Azam karena terlihat sangat berat pada Alea dan nampak menolak semua keburukannya. Itukah cinta pertama? 33. Apa separah itu efeknya? Hingga yang dilihat hanya bagusnya saja. Alea memang cantik. Sangat cantik malah. Seva sendiri pun mengakuinya. Tubuh Alea tinggi, bak model profesional. Kulitnya putih, netranya indah dan tajam. Ia cantik walau tanpa make up. Seva tersenyum miris. Tentulah Alea sesempurna itu. Jika Alea biasa-biasa saja, mana mungkin seorang Azam jatuh cinta padanya. Hanya jatuh cinta pada fisiknya tentu. Karena jika dilihat dari caranya bicara atau bersikap, Alea termasuk kategori bad attitude. Jika dilihat dari segi duluan mana kenal dengan Azam, sebenarnya Seva kasihan pada Alea. Alea sudah pasti menang dalam paling lama berhubungan. Maka dari itu wajar saja jika ia sangat bersikeras mendekati Azam lagi untuk meminta pertanggungjawaban pria itu menikahinya setelah Nina Ninus selama 3 tahun lebih. Ya, tapi ternyata garis takdir cinta berkata lain. Seva hadir di tengah mereka. Jika boleh memilih, siapa juga yang mau ditarik paksa menjadi orang ketiga di hubungan Raja Jalal dan Rugaya? Meski istri sahnya, Ratu Joda tak mendapat tempat di hati Raja Jalal. Bedanya, hubungan Raja Jalal dan Ratu Joda membaik dan saling mencintai setelah mereka menyatu lahir batin dalam artian sebenarnya. Sedangkan Seva sudah disentuh Azam dari mulai dipaksa sampai lembut pasrah, belum juga mendapat tempat di hatinya. Apa yang beda darinya dan Alea? Seva meluruhkan bahunya. Apa perlu nanya Zia ya? Cara gituan. Zia kan baru nikah besok. Tapi, kayaknya udah paham. Nanya mama malu. Apa nanya Kak Stella aja? Apa Tante Riani? Ah enggak deh. Kalau Tante Riani, aku takut duluan cuma diliatin juga. Seva menggelengkan kepala. Gelis sendiri mengenai pemikirannya barusan. Kenapa tiba-tiba dia berpikiran ke arah sana? Apa karena efek tidak berhubungan dengan Azam selama 2 minggu? Ditambah rasa cemburunya pada Alea yang masih menjadi ratu di hati sang raja. Fata Morgana, kau anggap nyata, cintaku kau anggap tak ada. Tak kau gunakan akal sehatmu. Kau bunuh percayaku, ku beri hati kau minta jantung, ku saji madu kau balas tuba. Sebuah syair lagu mengalun lembut dari musik dangdut yang diputar sebuah angkringan yang terletak di pinggiran jalan, tak jauh dari apartemennya. Seva tergugah melangkahkan kakinya ke sana. Bagaikan air di daun talas, pengorbananku tiada berbekas. Sang penjual
Ibu-ibu parubaya yang mengikuti syair lagu sambil menyeduh kopi, menghentikan nyanyiannya saat melihat Seva masuk. Monggo mbak. Iya bu. Makan di sini mbak. Seva berpikir sebentar sebelum memilih. Di sini aja bu. Mau pakai apa? Tanya si ibu lagi. Seva melihat makanannya. Ada rasa tak tega di mana dia makan, sementara entah suaminya makan atau belum. Dibawa pulang aja deh bu.